Hai, ketemu lagi dengan saya Tanya Bu Guru. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sel. Yuk, kita sama-sama ya. Ini adalah materi biologi kelas 11 di semester 1. Oke, yang pertama kita harus tahu adalah pengertian dari sel. Apa sih sel itu? Ya, kita tahu ya bahwa sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Hanya makhluk hidup saja yang memiliki sel. Nah, sel merupakan unit atau satuan atau zarah terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sebenarnya sel berasal dari bahasa Latin, yaitu cella, yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel itu bermacam-macam, yaitu antara 1 sampai 10 mikron. Nah, struktur sel walaupun kita bilang sangat kecil, tapi dia sangat rumit karena ada susunan-susunan dan ada bagian-bagiannya yang memiliki fungsi-fungsi khusus. Sel mengandung materi genetik yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Sifat-sifat makhluk hidup tergantung pada sifat sel secara individual. Nah, kita lihat ya. Ini ada sejarah penemuan sel. Tahun 1665, tokohnya adalah Robert Hooke. Dia menemukan bahwa ruangan kecil pada penelitian sayatan gabus diberi nama sel. Lalu 1831, sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Ini dikemukakan oleh Robert Brown. Lalu tahun 1839 ada tokoh namanya Theodor Schwann. Dia sebutkan bahwa semua organisme tersusun dari sel. Dan Rudolf Virchow dia bilang sel itu berasal dari sel yang ada sebelumnya. Lalu tahun 1859 sampai 1861 ada Louis Pasteur. Dia sebutkan bahwa memperkuat teori sel berasal dari sel. Nah, dari tokoh-tokoh ini kita melihat bahwa penelitian satu tokoh atau ilmuwan yang satu itu sangat berkaitan atau sangat mempengaruhi untuk penemuan tokoh selanjutnya. Oke. Kalau begitu, sel itu kan sangat kecil, berarti nggak bisa dilihat dengan mata langsung. Iya, betul. Harus menggunakan alat namanya mikroskop. Nah, bagaimana sih cara mengamati sel? Yang pertama ada mikroskop elektron. Ada juga mikroskop cahaya. Nah, kalau sumbernya itu sumber cahaya. Bedanya kalau elektron, nah ini tampilannya agak berbeda ya. Kalau cahaya tampilannya akan agak berbeda ya. Nah, kebetulan yang mikroskop yang kita pakai di sekolah kita saat ini baru memiliki mikroskop cahaya ya. Nah, sama-sama kita akan membuat preparat tipis. Ya, kalau misalkan mikroskop cahaya biasanya pakai air. Tapi kemarin kita praktikum alim cepa kita nggak pakai air, kita langsung aja. Tapi nggak boleh lama karena dia langsung kisut ya selnya. Nah, ini kita lihat sama-sama buat preparat. Lalu objeknya mati atau hidup. Kalau mikroskop cahaya bisa mati bisa hidup. Kalau di mikroskop elektron dia objeknya harus mati. Oke, pengamatannya kalau cahaya bisa langsung, kalau elektron tidak langsung. Baru perbesarannya nih. Kan kalau praktikum saya sering bilang 10 kali 10. 10 kali 10 kali dari kenyataannya atau 100 kali. Bisa juga 400 kali, bisa 1000 kali. Nah, kalau untuk mikroskop elektron ini lebih besar lagi karena dia bisa 1 juta kali perbesaran. Oke, struktur sel. Yang pertama, sel itu ada sel prokaryotik. Strukturnya kayak apa sih? Ini gambarnya. Ini gambarnya, contohnya bakteri ya. Ada flagella yang panjang untuk buat pergerakan sel. Nah, yang kecil-kecil ini juga seperti yang panjang, agak kecil. Apakah itu flagella? Itu adalah pili. Itu untuk penempelan saat reproduksi. Lalu ini ada sitoplasma tersusun dari air, protein, lemak, mineral, dan enzim. Ini kalau diperbesar. Oke. Nah, ketika kita perbesar ada nih di sitoplasma ini kan cairan. Ada ribosom nih. Ini fungsinya untuk sintesis protein.
Ternyata di dalamnya sini ada materi genetik. Di nukleoid ya. DNA sebagai pembawa informasi genetik, RNA sebagai hasil transkripsi DNA. Nah, di sini ini ada kapsul nih. Kita perbesar ya. Ada dinding sel sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap untuk sel. Ada juga sini membran nih warna ungu nih, ini membran sel lapisannya ya. Sebagai pelindung molekuler sel dan pengatur lalu lintas molekul. Yang kedua ada sel eukariotik. Ini lebih kompleks ya. Sel eukariotik itu contohnya pada tumbuhan dan juga pada hewan. Yang pertama ini inti sel, tengah-tengahnya nukleus. Bagian dalamnya ada nukleolus, anak sel, anak inti sel. Kemudian ada RE halus, ini retikulum endoplasma halus. Lalu ada kompleks Golgi atau badan Golgi atau Golgi kompleks. Ada sentriol, ada mitokondria. Lalu ada sitoplasma, sama ya tadi ada sitoplasma. Lalu ada ribosom yang kecil-kecil. Ada lisosom, ada membran plasma. Nah, kita lihat ya membran plasma. Tadi membran plasma kita lihat yang paling pinggir ya, membran plasma. Nah, ternyata kita lihat hanya bagian pinggir saja. Kalau kita lihat membran plasma ternyata strukturnya seperti ini. Ada protein integral, ada protein perifer, ada molekul gula, ada juga glikoprotein. Nah, ini kalau diperbesar lagi ada fosfolipid. Ini fosfor dan lipida ya. Ini ada ekor. Ekornya itu hidrofobik, nonpolar, asam lemak. Nah, sementara ada kepalanya itu hidrofilik. Ya, ekornya takut air ya, dia hidrofobik. Ini hidrofilik. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya untuk melindungi dan mempertahankan isi sel, mengatur keluar masuknya molekul-molekul dengan sifat semi permeable, menerima rangsangan dari luar sel atau sebagai reseptor. Nah, kita lihat sitoplasma. Tadi membran plasma ya, sekarang sitoplasma. Nah, kita lihat protoplasma. Ada sitoplasma, sitosol atau sitosol nama lainnya ini nukleus. Ini membran sel bagian pinggirnya. Ada vakuola, ada sitosol fase sol, sitosol fase gel, kloroplas, ada juga dinding sel. Apa sih fungsi dari sitoplasma? Yaitu tempat penyimpanan bahan kimia, tempat penguraian atau katabolisme dan penyusunan atau anabolisme zat pastinya, mengalir di dalam sel untuk menjamin berlangsungnya pertukaran zat. Sekarang selanjutnya adalah nukleus nih, nukleus atau inti sel. Nih, ada selaput inti, ada lamina nukleus, ada nukleoplasma, kromatin, nukleolus, ada membran luar. Nah, ini ada porinukleus. Ada juga ribosom. Kromatin terbentuk dari DNA. DNA mengandung informasi genetik yang dapat diwariskan. Lalu apa sih fungsinya dari nukleus? Fungsi nukleus adalah mengendalikan kegiatan sel, seluruh kegiatan sel, mengeluarkan RNA dan ribosom ke sitoplasma, mengatur pembelahan sel dan membawa informasi genetik. Nah, kemudian ada retikulum endoplasma atau RE. Ini ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus. Ini ada ribosom di antaranya. Apa fungsinya? Fungsinya adalah penampung sintesis protein, sintesis lemak dan kolesterol, detoksifikasi dan jalan transport molekul. Nah, kita lihat ini ada rantai polipeptida. Nah, jadi kalau misalkan ribosom itu ini ada subunit besar, subunit kecil, ada mRNA. Ini adalah ribosom. Jadi fungsinya adalah kalau ribosom itu untuk sintesis protein. Golgi kompleks atau kita kenal dengan badan Golgi. Ini gambarnya. Ada sisterna, ada cis penerima, ada trans pengirim. Buat apa sih sekresi ya? Ini sekresi ya. Membentuk lisosom, membentuk membran plasma dan dinding sel pertumbuhan, modifikasi protein, bisa juga menambahkan glioksilat, membentuk vesikel dan proses sekresi, jadi pengeluaran ya kan. Ini materi buangannya.
Kemudian ada juga lisosom. Lisosom ini ada organel rusak yang ditelan. Lisosom ini pencernaan ya. Molekul kecil hasil penguraian, enzim dari lisosom mencerna bakteri. Ini vakula berisi bakteri bersatu dengan lisosom. Oke, fungsinya adalah melakukan pencernaan intrasel menggunakan enzim hidrolitik atau lizozim. Oke. Ada juga badan mikro. Badan mikro fungsinya untuk peroksisom, ini menguraikan hidrogen peroksida, metabolisme lemak, dan fotorespirasi menggunakan enzim katalase. Dan ada juga glioksisom, metabolisme lemak, menggunakan enzim katalase dan oksidase. Nah, ini mitokondria. Mitokondria ini untuk respirasi sel, dia bisa menghasilkan energi atau kita kenal dengan ATP. Ini untuk strukturnya ada membran luar, membran dalam, ini ada krista yang berliuk-liuk, ada DNA, ada ribosom, ada matriks mitokondria. Ada juga sentriol. Sentriol ini ada juga ini sentriol. Kalau semuanya begini, terus kalau ujung ini mikrotubulus. Apa sih fungsinya? Memisahkan diri menuju kutub berlawanan, membentuk benang spindel saat pembelahan sel. Nah, ini mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, kita lihat ya, mikrotubulus, mikrofilamen, ini filamen intermediate. Apa sih bedanya? Coba lihat deh. Ini kalau molekul tubulin, dimer tubulin 25 nanometer. Kalau mikrofilamen berarti kan lebih kecil lagi ya. Subunit aktin, ini 7 nanometer. Subunit fibrosa, ini filamen intermediate, 8 sampai 12 nanometer. Oke. Berarti fungsinya adalah menyusun rangka sel, yaitu sistoskeleton ya. Sitoskeleton untuk pergerakan sel dan juga untuk pembelahan sel. Nah, terakhir perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Kalau begitu ada nggak sih perbedaannya? Nah, kita lihat ya. Untuk sel hewan yang pertama, dia ada mitokondria, nukleolus, nukleus, membran sel, retikulum endoplasma, sentriol, badan Golgi, dan juga ada sitoplasma. Nah, perbedaannya adalah kalau pada sel hewan dia punya sentriol, kalau tumbuhan nggak punya. Kalau pada sel hewan dia nggak punya dinding sel, tumbuhan dia punya. Pada sel hewan dia tidak punya plastida, tumbuhan punya. Dan pada sel hewan dia tidak punya vakula, kalaupun ada ya ada yang kecil. Kalau tumbuhan dia pasti punya. Sel tumbuhan nih gambarnya kayak gini nih, ada vakula, dinding sel, membran sel, nukleus, ada retikulum endoplasma atau RE, ada plastida atau kloroplas, ada mitokondria dan juga ada Golgi kompleks. Apa sih bedanya? Nah, yang tadi ya kita ulang lagi ya. Perbedaannya sama yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya. Oke, kita lihat deh. Ini membran plasma, plasmodesmata. Nah, ini celahnya ya. Kemudian ini dinding sel. Jadi ini selulosa ya kan. Ini lapisan-lapisannya ini selulosa. Ini vakula. Oke. Fungsinya apa sih dinding sel? Menjaga turgiditas atau kekakuan dan ketetapan bentuk sel. Jadi ngejaga adalah dinding sel memberi bentuk. Oke. Nah, kemudian ada plastida. Plastida apa sih? Untuk menyimpan pigmen klorofil untuk fotosintesis. Untuk menyimpan pigmen merah, jingga dan kuning. Ini gambarnya. Oke. Menyimpan amilum. Ini amiloplas. Dan juga tidak mengandung pigmen atau leukoplast. Nah, ini nih. Kloroplas itu punya membran rangkap, yaitu membran luar dan dalam. Jadi kalau kumpulan tilakoid namanya grana. Nah, grana itu adalah kumpulan dari tilakoid. Kalau kepingnya satu itu namanya tilakoid doang. Nah, stroma ini ruangannya itu kan, luarnya itu. Isinya lah ya. Nah, ini membran luar, ini membran dalam. Nah, kemudian vakula. Nah, ini vakula. Ini ada tonoplas. Apa sih fungsinya? Tempat ekskretori dan sekretori. Tempat penyimpanan cadangan makanan, pigmen, minyak atsiri, dan sisa metabolisme. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Dah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.